Firman dari Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairan mimma yajma'un. Ya, hanya karena karunia dan rahmat Allah mereka boleh bergembira. Sebab itu lebih baik bagi mereka dari segala apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Ya. Jadi aslinya kita bisa bahagia bukan karena keinginan kita juga lah, tapi dari karunia rahmat Allah. Dan karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kita idam-idamkan dan perjuangkan. Ya. Lanjut dulu ya, silakan. Hikmah nomor 133. Ya, tadi kita belajar tentang menyeimbangkan. Bismillah, minta tolong dibacakan. Insyaallah diingatkan lagi ya. La yatlubu iwadan ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Jangan nuntut upah ganti terhadap amal perbuatan yang kalau kita jujur ya, kita sendiri aslinya nggak ngelakuin amalan gitu. Cukup besar upah balasan Allah bagimu jika Allah menerima amalan itu. Ya. Jadi beliau di sini mengajak, kita ibadah nih ya. Dengan ibadah, dengan doa kita yang bermacam-macam. Kita kadang ngarep, ya Allah aku telah melakukan ini, maka doaku mana ya Allah? Makanya harusnya dikabul. Ada yang berkah, ada yang mungkin merasa seperti itu. Tapi beliau di sini mengajak kita, ibadahnya diizinin oleh Allah, diterima aja, itu teh udah bagus pisan. Ya. Nah kalau dipikir lagi Bu, yuk milih mana? Doa dikabul, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah, atau doanya tidak dikabul tapi sholatnya diterima sama Allah? Sholatnya diterima sama Allah. Ya, nurani kita jawab kayak gitu loh. Meskipun dalam hati kita tetap ingin keinginan kita dikabul, tapi iman kita jawab, ya Allah aku tetap lebih pengen amalanku diterima. Karena amalan kalau gak keterima Bu, udah capek ibadahnya, yang sedekah udah capek keluar duitnya, beneran memotong saldonya, yang udah sholat berjam-jam beneran badannya pegel sholat, yang udah ibadah haji misalkan beneran udah berangkat keluar ongkos, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah, terus tidak diterima, capeknya udah, amalan di sisi Allahnya nggak dapat, rugi pisan. Ya, makanya terus ketika akhirnya ada orang beramal, kerja gajinya telat wae, nolongin orang nggak pernah diterima kasihi, tapi semuanya benar-benar supaya jadi amalan yang diterima Allah, dan Allah beneran terima. Bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya nanti setelah meninggal. Makanya sekali lagi ya, ketika ada yang bertanya, kok kalau semua orang itu yang nentuin adalah Allah, terus buat apa tuh kita capek-capek ikhtiar? Kayak contoh dokter itu, ingat dokter ini mau nyentuh pasiennya atau enggak, kata Allah sembuh-sembuh, kata Allah meninggal. Dokter ditanya, terus ngapain dokter masih mau ditelepon ke IGD buat ngobatin orang? Katanya Allah yang nyembuhin, bukan dokter. Buat apa? Ini jadi amal soleh. Bandingin ya, seumur hidup keinginan dikabul semuanya, tapi nggak ada satupun yang jadi pahala di sisi Allah. Rugi atau capek, meninggal dapat capek doang, nggak bawa bekal apa-apa setelah wafat. Atau dibalik, iya doanya lebih ada yang nggak dikabul. Bahkan ada beberapa orang yang doanya seumur hidup lebih banyak nggak dikabul daripada yang dikabul. Tapi setiap perbuatan, ucapan, tindakan semuanya jadi pahala di sisi Allah. Oh dia yang paling menang banyak tuh nanti, banyak pahalanya. Jadi pilih yang mana? Ya. Doa dikabul atau amalan diterima? Sepakat ya, Insya Allah. Kau Masya Allah ya, ini mengingatkan Masya Allah. Begitulah Syekh Ibnu Taimiyah Masya Allah mengingatkan bahwa yang paling besar adalah ganjaran di sisi Allah, bukan ganjaran di sisi makhluk. Maka udahlah sok ya, lepas we. Karena ngarap-ngarap ke makhluk mah capek Bu ya. Udah kayak kadang ngelihat anak-anak kecil gitu ya, lomba, udah latihan dia, begitu udah tampil di panggung ternyata orang tuanya nggak datang, kecewa ya, atau gurunya tidak memujinya, kecewa ya. Namanya anak-anak nggak apa-apa ya,
untuk motivasi. Tapi kalau kadang kita ke bawah Bu, nyampe gede masih kayak gitu, ngelakuin amalan biar dilirik sama atasan yang nggak ngelirik, malah ngangkat yang lain untuk naik jabatan, kecewa ya. Padahal anggaplah dinaikin jabatannya, tapi semua perbuatan pekerjaannya itu gak ada yang dinilai jadi pahala di sisi Allah, rugi. Dan jabatannya nggak nyelamatin ke surga. Apalagi setelah naik jabatan dia tambah jauh dari Allah, makin ninggalin sholat, aduh bertambah-tambah ya. Kan ya, yuklah yang lebih dikejar adalah keinginan di sisi Allah. Terima ya. Saya suka bercandain. Ada kalau orang misalkan salah satu penderitaan manusia kan diawali ketika dia tidak menerima, betul? Ada ibu-ibu tidak terima fotonya terlihat kurang langsing, setiap kali foto tahan nafas ya. ulang nyamping biar nggak kelihatan gemuk ya. Insya Allah ya. Yang moto juga mikir, dah gimana tuh deh, emang segitu bentuknya tuh. Coba, kelihatan gendut gak? Ulangi. Pengen jawab iya, pasti diulang ngambek. Pengen jawab enggak, pasti lihat. Masa fotonya begini? Iya, Masya Allah ya. Begitu akhirnya tahan napas, begitu dilihat, iya badannya terlihat langsing Bu, tapi wajahnya berwarna biru tau ya. Karena kekurangan oksigen ya. Hati-hatilah, capek. Saya pengen survei juga di sini, udah pernah survei belum? Bu, saya pengen tanya Bu ya, kenapa para wanita itu kan kalau foto selalu berulang ya, sebagian ya, nggak cukup satu kali. Saya pengen tanya penyebabnya apa, atau indikator baik atau buruknya apa. Misal, ibu foto 10 orang, yang 9 senyum sempurna semua, tapi ibu merem sendiri, diulang nggak Bu fotonya? Oke, ternyata itu ya. Foto kedua, ibu foto 10 orang yang sama, yang 9 merem, tapi ibu sempurna senyumnya cantik. Apakah itu yang diposting di status? Ternyata begitu ya. Masya Allah. Yang penting di sini. Coba lihat fotonya, ih bagus apaan? Gue merem gitu ya. Ternyata emang dilihat bukan semuanya ya. Oh begitu Bu sebenarnya. Oh terima kasih telah menjawab dengan jujur ya. Masya Allah. Udahlah terima ya. Kalau tidak terima capek. Masya Allah. Tidak perlu, saya suka bilang dari AA juga ya, jangan takut menjadi tua Bu ya. Kenapa jangan takut jadi tua? Karena udah jadi, nggak bisa mundur ya. Nggak bisa berkata saya tidak terima, tiba-tiba jadi langsing lagi gitu ya, kerutannya menghilang, nggak bisa ya. Dan tidak perlu berkata, ih si Koko mah nggak tahu, ibu waktu muda pakai seragam SMA lucu loh. Ya, ibu mau lebih lucu, sekarang pakai lagi seragam SMA-nya Bu ya, datang ke sini. Masya Allah ibu-ibu tuh, Masya Allah ya. Semangatlah ibu-ibu tuh, Masya Allah luar biasa. Di Bogor mah mending adem ya, tapi di kota-kota yang panas kita tetap pakai kerudungan, perjuangannya keluar biasa. Saya mah gampang kalau pengen wudhu, gulung celana, gulung lepas jas, lepas peci, selesai urusan ya. Coba ibu-ibu mau, Masya Allah, nyampe tempat wudhu mikir dulu kan jarum pentulnya di mana. Ingat perjuangan kalian, Masya Allah. Apalagi kalau kerudungnya segi 4, tidak tinggal lep ya. Beres jarum pentul, kerudungnya di dalamnya masih ada ciput, bingung mau digantung di mana. Kadang saking hebatnya ya, sampai mereka itu para wanita bisa mengembangkan kemampuan yang luar biasa. Bisa berwudu sambil membuntal ciput dan kerudungnya di atas ubun-ubunnya, dan itu wudu sambil gak jatuh gitu ya. Naikin kaki, nainin tangan, tapi tetap gak jatuh di atas kepalanya. Apa ubun-ubun kalian rata semua atau gimana Bu? Insya Allah ya, hebat itu juga. Belum mansetnya, belum kaos kakinya. Kaos kakinya dilepas di luar, ada yang bukan mahram, dimasukin ke dalam udah becek ya, serba salah. Kalau kaos kakinya udah becek pakai sepatu, bau nanti sepatunya, serba salah. Beres dipakein lagi semua, jarum pentulnya yang tadi hilang ya. Benda paling misterius di dunia itu Bu ya. Selalu beli banyak, nggak pernah kita gadoin, tapi tetap habis. Kecuali kalau lagi nontonnya sambil gadoin jarum pentul gitu ya, habis wajar ya. Masya Allah. Kita satu hikmah lagi atau langsung tanya jawab? Sampai berapa sih? 10.22 ya.
Satu lagi lah ya, biar selesai halaman 106. Kita tolong hikmah nomor 134. Jika Allah akan menunjukkan karunia-Nya kepadamu, maka Dia akan menjadikan dan menanamkan apa itu perbuatan. Masya Allah, jazakillahu khairan. Idza arada an yuzhiru fadlahu alaika khalaqa fanasaba ilaika. Jika Allah akan menunjukkan karunia-Nya kepadamu, maka Ia yang menjadikan dan menamakan amal itu perbuatanmu. Ya. Memang sekali lagi Bu, kita bisa ibadah itu ya ditolong Allah Bu ya. Punten ya. Masjidnya depan mata, sendalnya ada, motornya ada, niatnya udah, bajunya udah disiapin, tapi Allah tidak izinkan nyampe. Bisa nyampe tidak ke masjid? Enggak, ya. Kan ya, taufik hidayah Allah. Kita pengen ibadah itu tahu hidayah dari Allah, akhirnya bisa ngejalanin ibadahnya, itu taufik dari Allah. Ya. Hidayah itu adalah petunjuk, sedangkan taufik adalah pertolongan. Maka sekali lagi dijelaskan, ini dikutip dari hadis qudsi yang artinya, hai hambaku yang beriman, hai orang-orang yang beriman, padahal Allah yang memberikan iman itu. Karena itu jawaban hamba, engkau yang memberikan karunia kepadaku sehingga aku berbuat taat, padahal saya sendiri tiada berdaya dan tidak berkekuatan kecuali semata-mata dengan pertolongan. Ini bentuk penghambaan ya. Karena di hadis yang lain, di hadis riwayat Imam Muslim, makin kita nunduk, ngerasa nggak ada apa-apa yang di sisi Allah, nggak ngaku-ngaku, makin Allah tinggikan. Tapi makin kita ngaku-ngaku segala hal tentang kita, ngerasa selalu berjasa, masjidnya bagus, saya yang bangun, anak-anak di sini soleh-solehan semua, kan saya yang ngajar. Sekarang dia sudah mulai berhijab ya, dulu kan saya yang ngajakin hijrah, saya terus ya. Maka hati-hati, karena sejatinya bisa beramal juga dari Allah, beramal ngarap pahala, yang punya hak ngasih pahala Allah, ya. Maka bukan kitanya ya. Selanjutnya diingatkan nih, Sahal bin Abdullah radhiyallahu an rahimahullah berkata, kalau ada orang hamba berbuat kebaikan terus dia berkata, engkau yang memberi karunia taufik dan memudahkan kepadaku, ya, jadi ngerasa ini dari engkau ya Allah, maka Allah akan memuji hamba ini dengan sabdanya, hambaku engkau telah berbuat taat dan taqarrub mendekat kepadaku. Tapi kalau hamba itu merasa beramal, tidak ingat bahwa itu adalah pertolongan dari Allah, maka Allah mengabaikan, berpaling dari dirinya sambil berkata, aku yang memberi taufik hidayah dan aku yang membantu memudahkan itu kepadamu. Ya. Tidak dibutuhkan oleh Allah ya. Alhamdulillah. Udah gitu jika dia berbuat kejahatan terus berkata, engkau yang menakdirkan dan menghukum serta memutuskan. Ya, ini seperti iblis Bu, di surat ke-15 Az-Zumar ayat 39, diusir dari surga malah berkata, karena engkau yang menjadikan saya sesat ya Allah. Allah yang disalahin. Ya. Ini kan kalau ada orang yang berperilaku apa-apa serba nyalahin, sampai Allah pun disalahin, apa jawab Tuhannya? Hai hambaku, kaulah yang salah, berbuat jahil, bodoh, dan berbuat maksiat pelanggaran. Sebaliknya jika hamba yang berbuat dosa itu berkata, aku telah berbuat salah, ngaku ya Allah karena aku bodoh, aku zolim pada diriku sendiri, maka Allah akan menjawab, hambaku, aku yang menentukan, menakdirkan, menutupi, serta mengampunkan. Allah punya kuasa, mau nutupin, ngampunin, dan lain-lain, punya hak Allah. Ya, makanya Masya Allah, ya kadang kalau kita pengen mulia, sederhana sebetulnya ya, justru makin nunduk di hadapan Allah, bismillah insya Allah. Di hati manusia juga gitu Bu, makin kita agul kan makin bete orang ngedengarnya, malas kedengarnya ya. Segala hal selalu tentang dirinya, nanya pun hanya untuk supaya bisa mukodimah kesombongan ya. Segala hal selalu negatif gitu ya. Ada sarapan apa Bu? Nasi kuning yang di depan, pucat kuningnya, tapi dicemilin habis. Ada yang gitu ya. Macet banget di Bogor, luar negeri nggak ada nih yang kayak gini. Keluar negeri belum pernah aslinya mah. Ada yang gitu ya. Yang penting ngeluh dulu aja ya, ambekan. Nauzubillah ya. Alhamdulillah pas ya, sisakan itu ada waktu untuk dikembalikan kepada MC tadi Tantarung sudah, atau ke sudah aja ya. Silakan. Untuk kalau kali ada yang ada didiskusikan atau ditanyakan, saya izin mudah-mudahan jam 11 sudah bisa lanjut.
mau langsung ke Cilengsi ada kajian lagi ya, tafadhol. Jadwalnya pada besar juga ngobrol kajian dari ada waktu sekitar jam depan. Ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, semplak itu McD situ? Iya. Masya Allah, jauhnya. Kalau bertanya Ustaz Denis, Ye. apa kiat-kiat agar ibadah atau sholat kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, jazakillahu khairan Bunda, jazakunallahu khairan katsira. Bunda dan kawan-kawan telah merelakan waktunya hadir ke sini. Kami nggak bisa balas apa-apa, semoga Allah yang balas ya. Sehat-sehat, dirahmati Allah semuanya. Bismillah. Pertama tadi pertanyaannya, gimana biar amalan diterima? Amalan diterima sih yang kami tahu dua syaratnya. Niatnya benar, caranya benar. Gimana niat benar teh? Ya niatnya hanya karena Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk naik gaji, bukan untuk yang lain-lain selain Allah. Gimana cara yang benar? Cara yang benar ngikutin yang dicontohin Rasul. Makanya kadang-kadang aku bersemangat ibadah, aku pengen nambah ibadah, lagi getol-getolnya, lagi semangat. Terus gimana kamu buktikan semangatmu? Makanya tadi aku sholat subuhnya 6 rakaat. Nah itu nggak bisa ya, karena nabinya 2 rakaat ya. Maka niatnya benar, caranya benar. Nah, gimana Bu? Paling pertanyaan selanjutnya mungkin gimana caranya biar bisa ngelatih niat tuh lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Salah satu nasihatnya, usahakan punya amalan rahasia ya. Amalan yang orang lain tuh nggak tahu, kita dan Allah doang yang tahu. Karena makin nggak diketahui orang, makin bismillah. Kok misalkan amalannya sedekah, ketahuan akhirnya tiap hari kita sedekah di situ, maka yang tidak ketahuannya harus lebih banyak. Yang ketahuan sedekahnya 1 juta, yang tidak ketahuannya 2 juta. Ya, misalkan ya. Ketahuan setiap hari dia baca Quran sehari 1 lembar, yang tidak ketahuannya lebih dari 1 lembar. Ya, nanti bismillah insya Allah. Karena bismillah, makin kita ikhlas, makin ngerasa amalan itu kecil, maka semakin besar peluang di sisi Allah untuk diterima. Di Al-Hikam nanti juga ada bahasannya ya. Salah satu amalan yang justru diterima oleh Allah itu justru tata caranya adalah kalau kita ngerasa justru amalan itu kecil. Makin kita ngerasa, ini amalan saya nih, saya udah berangkatin jemaah haji umroh berapa ribu orang misalkan. Ngerasa itu adalah amalan yang luar biasa. Apalagi ngerasa bahwa yang hebat akunya bukan pertolongan Allahnya. Nah itu dia yang bisa bikin hilang. Tapi kalau ngerasa ya Allah, cuman minggirin ranting di pinggir jalan karena ngalangin orang jalan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang memoto, nggak ada yang memotret, merekam, tapi karena cuman pernah mendengar hadis Nabi terkait keutamaan menyingkirkan rintangan di jalan, niatnya juga lillahi ta'ala, karena nggak ada yang lihat, nggak ada yang nontonin ya, udah kepinggirin, dia sampai bela-belain standar motor dulu, jalan dulu mundur agak jauh, digotong, ditarik-tarik, dan ngerasa ya Allah ini aku bisa beramal, Allah yang memberikan petunjuk dan pertolongan. Engkau bikin aku lewat di daerah yang ada rantingnya, jadi bisa ngamalin amalan itu. Kalau Allah nggak mau ada ranting, bisa nggak ada ranting dari awal, nggak usah jatuh rantingnya ya. Kan ngerasa hilang di sisi Allah, nggak ngaku-ngaku, dan ngerasa ini adalah pertolongan Allah, dan itu jadi amalan rahasia, nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang memuji. Bismillah, nanti mudah-mudahan niatnya makin ikhlas dan tambah dekat sama Allah, diterima oleh Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ada lagi bidadari yang mau tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Yang mana?
130. Baik, bismillah ya. Baik, bismillah ya, insyaallah. Ini tadi makanya tadi ingatkan, ketika akhirnya kalau kata Agim kayak gini Bu, kita akhirnya bisa ibadah, kita pengen ibadah, itu Allah yang turunkan hidayah, ya. Terus akhirnya kita bisa akhirnya menjalankan ibadah tersebut, itu taufik dari Allah. Terus kita dapat pahalanya dari mana kalau itu semua dari Allah? Karena kita diberikan kebebasan oleh Allah. Manusia kan makhluk hidup kan diberikan 3 kebebasan. 3 nikmat. 1 nikmat hidup. Karena kalau lagi hidup kita bisa beramal. Udah mati nggak bisa beramal. 2, nikmat merdeka. Kita nanti zuhur nih, azan berkumandang, bisa milih langsung ninggalin masjid atau pengen sholat. Nah kalau milih ninggalin masjid nggak sholat, tidak langsung ada petir menyambar, itu merdeka. Tapi kalau nikmat kemerdekaannya itu digunakan untuk bisa melakukan ketaatan, itu namanya nikmat hidayah. Nyambung kepada tadi hidayah dan taufik, ya. Terus kita akan dihisap oleh Allah, diganjar oleh Allah, disesuai dengan kadarnya kita, perbuatan kitanya itu, ya. Kan memang walaupun akhirnya tadi katanya bisa ibadah karena Allah yang tolong. Nah tapi kan kita berupaya pengen ibadahnya, upaya kitanya itu yang diganjar. Masalah akhirnya berhasil atau tidak, yaitu Allah yang tolong. Kayak misalkan waktu ibundanya Nabi Isa, Maryam, di surat Maryam kan bersandar di pohon kurma, butuh makanan. Kata Allah, goyangkan pohon kurma tersebut, nanti kurmanya jatuh terus dimakan. Kalau kita pikir lagi, ya, pohon kurma kan kayak gitu bentuknya ya. Mau 5 laki-laki bertubuh besar goyang-goyangin pohon belum tentu jatuh Bu itu. Karena emang cara metik kurma ya naik dipetik gitu. Ya, digoyang-goyangin tuh kuat pohonnya. Nah, ini perempuan hamil, lagi hamil besar, lagi mules-mulesnya, bersandar di pohon itu ngegoyangin pohon kurma, masa bisa jatuh kurmanya? Kata para ahli tafsir ketika membahas ayat ini, kata guru kami berkata, ayat ini menjadi penjelas, penegas bahwa Allah tuh cuman pengen kamu gerak, ikhtiar, hasil gimana Allah. Ingat, manusia itu enggak disuruh nentuin takdir. Manusia itu disuruh berikhtiar, ya. Iya nih, akhirnya hidayah udah turun ya Allah, alhamdulillah aku diberikan keinginan beribadah. Terus pengen ibadah, kita bergerak pengen ke tempat wudhu, kita bergerak kepada ini sehingga akhirnya bisa sholat. Yang nentuin bisa sholat atau enggaknya tadi taufik dari Allah. Tapi kan ada upaya kitanya yang layak untuk diganjar, ada perjuangannya, ya. Karena ada juga orang udah berjuang, Allah tidak berikan taufik, nggak jadi itu masjidnya tutup, nggak bisa sholat di situ. Ada yang kayak gitu, ya. Lagi pengen sholat nggak nemu air, nggak bisa wudhu. Ya tayamum bisa sih ya akhirnya, tapi ya seperti itu ya. Jadi tetap ada ganjaran pahala di sisi Allah, walaupun itu akhirnya bisa dapat pahalanya kan bukan karena kita berhasil sholatnya juga, tapi salah satu yang jadi pahalanya tadi perjuangan kita menuju sampai bisa sholatnya itu. Bela-belain tengah malam jam 3 dingin-dinginnya orang tidur di dalam selimutnya, kita mau ambil wudhu buat tahajud. Oh, tidak akan Allah sia-siakan itu, Masya Allah, ya. Maka tadi gimana biar supaya ada nggak bacaannya biar supaya bisa istiqomah dalam melakukan itu ya. Maka silakan boleh, karena kan memang hati dalam bahasa Arab kan kolbun, berasal dari kata kulub yang berarti bolak-balik. Memang hati itu bisa bolak-balik. Makanya doa Nabi silakan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, supaya hati yang bolak-balik itu, wahai maha pembolak-balik hati, diteguhkan aku di atas agamamu. Atau misalkan doa surat ketiga Ali Imran ayat 8. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada lagi dari guru kami, Allahumma farzuqnal istiqomah, ada gitu juga. Ya Allah berikan aku rezeki untuk bisa beristiqomah, ada gitu juga. Allahumma farzuqnal istiqomah. Iya, bismillah. Kalau untuk bacaan mah itu ya. Tapi kalau untuk upaya silakan memaksakan diri, sering-sering wisata rohani kita pernah bahas ya. Ketemu sama orang-orang yang lebih pahit hidupnya daripada kita, tapi mereka lebih taat, kan itu menghidupkan hati. Karena malu kita kalau kalah sama mereka. Ya. Nah, itu silakan.
Dan juga bisa jadi ada dengan cara ingat kesalahan sendiri. Ya Allah, mereka mah dosanya nggak sebanyak saya, makanya aku kalau pengen ke surga, amalanku nggak boleh lebih sedikit dari mereka, karena aku tahu dosaku lebih banyak. Masa aku amalannya lebih sedikit daripada orang yang dosanya lebih sedikit? Jadi dia tetap lebih istiqomah. Ada yang gitu juga ya. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ada lagi? Sudah cukup? Pasti pengen foto-foto ya. Nah, dari Sukabumi ya? Sukabuminya mana, Bu? Yang tanggal kapan? Tanggal berapa tuh itu? Bulannya? Masya Allah. Oh gitu? Ya, sakata. Amin, insya Allah. Ya Allah, menitebih si ibu ya, insya Allah. Langsungnya di PT Solusi Bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Si Mami ditanya. Bentar ya. Maaf ya kalau tenggelam chatnya. Amin ya Allah. Iya, kliponnya jauh di sini jadi nggak kedengeran. Amin ya Allah. Amin. Ya, kliponnya jauh di sini.
Iya, maminya Koko. Tadi ceramah, sekarang abanyong. Udah, bicarakan Bu Dede. Maaf ya Ibu. Masya Allah. Baik, kita saatnya kita berapa di situ aja. Di situ aja. Untuk bidadari yang bisa menjawab yang sama aku udah punya semua. Ini yang belum punya. Doain maminya Koko ya. Insya Allah semoga diri ini bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Seperti tisu berserta tisu. Pertanyaannya, Pirtini ini. sebutkan nama asli Koko. Yang kira ya terkenal menjadi misteri. Nah, pengalamannya sudah terungkap, udah Masya Allah. Nama Indonya apa nama Chinese-nya? Oh, Indonesia. Saya nama Chinese-nya enggak? Nama Indonesia Sama. Monggo Ibu. Siapa saya? Siapa no? Siapa saya nama politis asli dari mana? Ini yang mana? Yang lucu sini dulu saya. Yang lucu. Alhamdulillah. Selamat ya. Alhamdulillah. Amin ya. Ini mah hanya hadiah hiburan ya Bu. Alhamdulillah. Hah? Iya. Betul, amin. Kita sekarang di dalamnya ada sepatu emas. Masih kedua buat bayar nanti ya. Itu nyatanya. Pertanyaannya, halo. Tahu. Tanggal lahir. Lagi hamil, semoga lancar kehamilannya. Ya, tenda kajian di Asofia, ini di Samara. Ayo infak, ayo infak. Oh, ayo infak. Ibu asli dari Losari, Cirebon, Losari Brebes. Ini Tahu.
Ini di Masjid Rosnia BNR. Ke Tasik tanggal 7, berangkat tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 7. Bismillah. Ini ya, yang banyak ini yang depan. Iya, Masya Allah, kita mari doakan untuk kesembuhan saudara-saudari kita, Bapak Iqbal Qadir, Bunda Rahmiati, Aldrich Wisesa, Bapak Oma Irawan, Bapak Ardi Wisnu bin Yakub, Unirina Warlis, Nur Aini, Surtini, Danis bin Luki Basuni, Hajah Nur Hayati, Muhammad Abil bin Bidi Darmawan, Indra Sukma Dewi binti Sultan Bahtiar, Bapak Haji Rosyidi Arsyad bin Bapak Arsyad, Gerald Fadi Kasami Teguh bin Teguh, Bu Yayat Lydia Marsita, Ibu Giatni, Bapak Muhammad Johan bin Muhammad Amin, Ade Almira Zalfa Rahmanida binti Sigit, Silvi Maharani binti Muhammad Syarif, Meiti Syarifah binti Muhammad Syarif, Aziz Muslim bin Haji Sukardi, Tasya Sifadia Mulyadi, Ibu Tumiati, Hajah Syarifah, Hajah Sumiati. Itu yang kita harapkan, Allah limpahkan kesembuhan bagi mereka, amin ya Allah. Dan juga doa bagi yang kita sayangi yang sedang milad, Mama Ica Aisyah, Ibu Nela Putih Kurniati, Ibu Rokayah Subekti, Ibu Hajah Shanti, Ibu Imas Meliawati, Ibu Ida Widyaningsi, dan Ibu Tita Rosita. Dan selain itu juga mari kita doakan yang kita sayangi, yang Allah panggil terlebih dahulu telah wafat, almarhumah Ibu Herni Robiah binti Hajah Makmur. Dan juga ada juga untuk kita doakan yang insya Allah akan melangsungkan pernikahan keponakan Nadira Paramita binti Yosi Hirosiadi, ya. Dan juga nanti insya Allah bulan Juli adiknya saya juga, ya, Eping, panggilannya Delvin Saertian beserta calonnya nanti Devri. Semoga dilancarkan sampai hari H, ya. Izin kita tundukkan hati dan kepala sejenak untuk bermunajat ke sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi selalu majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami di sini ya Allah. Dekatkan kami dengan teman-teman, guru, ilmu, lingkungan yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan istiqomah kepada seluruh hadir yang di sini ya Allah. Izinkan kami bisa menjaga iman Islam ini sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Engkau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami masih belum Kau terima ya Allah.
Ya Allah, jangan Kau biarkan diri ini tergelincir kepada kemaksiatan, kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk hidayah bagi kami, ya Allah. Terimalah amal solih kami, ya Allah. Terimalah amalan kedua orang tua kami. Terima dan muliakan guru-guru kami. Dan ya Allah, kepada orang-orang yang telah kami sayang, yang telah Engkau panggil terlebih dahulu, terima amal solihnya, ya Allah. Muliakan mereka semua. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi kedua orang tua kami, bagi pendahulu-pendahulu kami, ya Allah. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami, ya Allah. Muliakan beliau, kabulkan segala hajatnya, bahagiakan hatinya, ampuni segala kesalahannya, berikan tempat terbaik kelak di dalam surganya, ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi anak yang berbakti, bisa membahagiakannya. Izinkan kami bisa menjadi anak yang bisa menjadi pahala jariah bagi beliau-beliau, ya Allah. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang sedang diuji sakit, Engkaulah Sang Maha Penyembuh, ya Allah. Allahumma Rabban nas ashibil ba'sa ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Angkat penyakitnya, ya Allah. Kami ingin bisa beribadah kembali bersama dengan mereka, ya Allah. Dan jadikanlah mereka sembuh dalam keadaan seluruh dosa-dosanya telah Engkau ampuni, ya Allah. Dalam keadaan derajatnya semakin tinggi dan mulia di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, bagi hamba-Mu yang ingin menyempurnakan separuh agama dengan pernikahan, ya Allah, bimbing mereka, ya Allah. Berikan ilmu, bekal terbaik, dan turunkan sakinah, mawaddah, warahmah kelak ketika mereka setelah menikah, ya Allah. Dan ya Allah, bagi kerabat-kerabat kami yang sedang diuji dengan kepahitan, berikan jalan keluar, ya Allah. Lunasi hutang mereka, kabul segala hajatnya, anugerahkan jawaban terbaik dari setiap permasalahan mereka, ya Allah. Dan yang Kau panjangkan umurnya, berkahi usia hamba-hamba yang sedang Kau panjangkan umurnya, ya Allah. Berkahi usia, hartanya, ilmunya, rezekinya, keluarganya, bimbing masa depannya, dan tunjukkan selalu jalan terbaik bagi kami, ya Allah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Benar-benar yang dirahmati Allah. Semoga Allah balas siapapun yang hadir dengan kebaikan lebih besar, dimuliakan semuanya, pulang dari sini dalam keadaan seluruh dosanya telah diampuni. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, seluruhnya murni dari kekurangan dan kebodohan diri ini. Tolong diajarkan, dinasehati, dikoreksi, dan dimaafkan, ya. Jika ada kebaikan, seluruhnya dari Allah, dan mari kita bersyukur kepadanya. Akhir kalam dikembalikan kepada MC nanti, sewadah saja, dan saya pamit. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.